Oke, halo semua. Jadi pada hari ini kita bakal belajar chapter 7 itu An Introduction to Risk and Return History of Financial Market. Jadi kurang lebih bab 7 ini kita bicara masalah risiko dan pengembalian atau keuntungan dari investasi itu sendiri. Sama kita bakal belajar juga tentang sejarah dari financial market. Langsung aja. Jadi dalam bab ini kita bakal prinsip-prinsip yang kita pakai adalah prinsip yang kedua, yaitu there is a risk return trade-off, sama prinsip yang keempat, market price reflect information. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu realisasi dan ekspektasi tingkat imbalan dan risiko atau realize unexpected rates of return and risk. Nah, jadi realisasi imbalan itu sendiri adalah untuk mengukur gain atau loss dari suatu investasi. Ya, karena dari investasi kita bisa gain atau kita bisa loss. Nah, contohnya apabila kita invest di satu lembar saham di Apple nih dan kodenya AAPL seharga $95. Jadi kita belinya dengan price 95. Ini pas price awal. Dan menjualnya setahun kemudian seharga 200. Ini harga berikutnya atau P1. Perusahaan tidak membayarkan dividen apapun selama kredit tersebut. Jadi anggapannya dividennya 0 ya. Berapakah imbalan tunai atas investasi ini? Berarti kita mau menghitung imbalan tunainya. Nah, imbalan tunainya gimana caranya? Itu gini. Dengan rumus cash return sama dengan ending price ditambah cash distribution atau dividen dikurang beginning price. Ending price-nya 200, cash distribution-nya 0 dikurang ending price yang 5, maka dapat imbalan tunainya sebesar 105. Kita lanjut. Nah, kita juga dapat menghitung tingkat imbalan dalam bentuk persentase. Caranya sederhana, yaitu membagi imbalan tunai dengan harga saham awal. Berarti rumus yang cash return tadi tinggal kita bagi aja dengan beginning price. Berarti bisa kita dapat gini hasilnya. Tingkat imbalan 200 tambah 0 kurang 95 yang tadi ya dibagi 95 sama dengan 110,53%. Berarti kurang lebih kita mendapatkan keuntungan sebesar 10,53% dari harga awal ketika kita invest di saham Apple tadi. Gitu. Ini di luar dividen ya, karena tadi nggak ada pembagian dividen. Kalau ada pembagian dividen itu pasti lebih besar lagi dari ini. Lanjut. Ini sama ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya menghitung ekspektasi imbalan. Sekarang nama ekspektasi imbalan. Ekspektasi imbalan itu adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh di masa depan oleh investor dari suatu investasi. Jadi apa sih yang di-expect sama investor? Ya pasti keuntungan. Keuntungannya bakal didapat di masa depan. Ekspektasi imbalan ya karena ekspektasi berarti kita di sini ada yang namanya peluang atau probabilitas keterjadian. Jadi ntar masing-masing invest itu ada peluang atau probabilitas kejadiannya. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, kurang lebih rumusnya ini expected rate of return IR itu rate of return 1 atau tingkat pengembalian investasi pertama dikali probabilitas kejadian yang pertama ditambah R2 PB2 sampai maksimal investasi yang dia pegang. Misalkan dia megang 10 ya berarti N-nya 10. Nanti ditambahin semua, itulah yang namanya expected rate of return. Nah, ini ya. Ini penjelasannya biar lebih gampang. Jadi, ini kondisi perekonomiannya. Ada recession, moderate growth, ada strong growth. Probability-nya kalau resesi itu 20%, moderate growth 30%, strong growth 50%. End of year selling price dari sahamnya itu 9.000, 11.200 sama 12.200. Sedangkan harga awalnya 10.000 semua. Nah, ketika kita lihat cash return kan tinggal dicari selisihnya ya. Dengan anggapan ini dividen 0 berarti beginning dikurang ending dikurang beginning. Maka 9.000 dikurang 10.000 minus 1.000. 11.000 dikurang 200, ini 1.200, ini dikurang ini hasilnya 2.200. Nah, kita cari percentage rate of return-nya kan berarti cash return dibagi beginning price-nya. Berarti dapat min 10% karena min 1.000 dibagi 10.000 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung ekspektasi imbalan tadi, maka rate of return-nya dikali
sama probability. Rate of return-nya min 10%, yang ini dikalilah sama probability-nya. Min 10% dikali 20%, maka min 2%, nanti dapat 3,6 sama 11%. Nanti total dari ekspektasinya sebesar 12,6%. Nah, berarti nanti kalau dimasukin ke rumus ya itu hasilnya 12,6% sesuai dengan tabel tadi. Nah, kemudian kita pelajarin mengukur rasionya. Berdasarkan contoh tabel tadi, ekspektasi imbalan adalah 12,6% kan yang totalnya tadi. Namun demikian, imbalannya itu berada di kisaran min 10 sampai 22%. Jadi istilahnya ekspektasi investor itu 12,6% yang ini. Tetapi untuk mendapatkan 12,6% itu kita ada peluang untuk rugi sebesar 10% atau enggak kita mentok keuntungan kita 22%. Nah, kemungkinan yang paling gedenya itu tadi 12,6%. Tapi tetap aja ada kemungkinan kita bakal rugi 10% atau kita returnnya maksimal 22%. Keragaman dalam imbalan ini itulah nanti dihitung ya, atau secara matematis itu namanya standar deviasi atau varian. Itu nanti cara menghitung tingkat kemungkinan kita untung atau maksimal ruginya berapa itu melalui rumus standar deviasi. Nah, mungkin untuk yang varian ini kita lanjutin di video selanjutnya.